Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mahasiswa Stikes jurusan Rekam Medik yang saya sangat sayangi, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih berkumpul dalam pembelajaran baru. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah zaman yang jahiliyah menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana manusia bertuhan. Nanti dalam pemaparan ini ada beberapa pertanyaan saya selipkan dalam pembahasan materi tentang bagaimana manusia itu bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Pada dasarnya, hati manusia bersifat universal dengan catatan manusia telah mencapai titik fitrah, good spot, dan bebas dari segala paradigma yang membelenggu. Dalam keadaan seperti itu, manusia merasakan ketenangan jiwa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Barang siapa yang mengingat Allah, jiwanya akan menjadi tentram atau tenang. Yang mendasari segala tingkah lakunya dan menggunakan suara hati sebagai penuntun hidupnya menuju sebuah kebenaran. Dan semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kata spiritualitas merupakan dasar nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas memberikan arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar dari kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala atau suatu unsur yang kita namakan sebagai kebenaran hakiki. Kalau melihat dari sisi bahasa, spirituality dalam bahasa Inggris, kalau dari bahasa Arab ruhani. Dari pengertian tersebut di atas, Ginanjar memaparkan bahwa spiritualitas merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian, kebahagiaan dalam diri manusia. Dalam perspektif Islam, spirit sering deskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Allah ke dalam diri manusia. Al-Quraisy dalam tafsir Al-Latif Al-Irsyad menunjukkan bahwa ruh memang latif atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Allah dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji.
Ruh merupakan putra manusia yang dengan ruh manusia mampu berhubungan dengan Allah sebagai kebenaran sejati atau disebut dengan al-hakiki. Karena dengan adanya ruh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, ruhlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya ruh, manusia mampu merasakan, meyakini kebenaran Allah dan kehadirannya dalam setiap kegiatan atau fenomena di alam semesta ini. Atas dasar itulah, sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Ruh manusia menurut Islam adalah suci, karena ia adalah karunia ilahi yang terpancar atau dipancarkan dari zat Allah. Ruh bersemayam di dalam hati kalbu, sehingga dari hati terpancar kesadaran, kecerdasan, keinginan, kemampuan, perasaan. Ketika hati ditempati ruh, maka hati menjadi bersinar dan memancarkan cahaya kebaikan Allah. Hati yang terpancar atau dipancari oleh kebaikan Allah disebut dengan hati nurani atau hati yang tersinari terpancari. Namun, pengaruh ruh dalam hati manusia tidak selamanya maksimal. Pada saat-saat tertentu, cahaya ruh meredup, sehingga hati sulit untuk menangkap kebenaran yang terpancar di alam semesta ini. Hati yang mengalami keredupan cahaya disebut dengan hati yang gelap, qalbun zulmani. Ketika manusia memiliki hati yang gelap, ia sulit untuk tetap berhubungan dengan kebenaran. Jadi, akibatnya manusia menjadi mudah untuk berbuat maksiat dan keburukan. Salah satu pengaruh ruh dalam diri manusia adalah adanya potensi untuk mengenal yang baik dan yang buruk. Dengan ruh, manusia bisa mengetahui bahwa sesungguhnya ia mengikuti dan menjalankan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Dengan adanya ruh, manusia memiliki bakat untuk menjadi yang baik dan berorientasi kepada kebenaran dan kebaikan Allah. Namun, coba di sini buatlah argumentasi atau alasan mengapa potensi rohani pada diri manusia tidak berfungsi atau mendorong manusia melakukan hal-hal yang tidak mereka lakukan. Saya lanjutkan lagi. Roh spiritual membuat manusia dapat mengalami pengalaman batin atau sering pula disebut dengan pengalaman rohani. Setiap manusia mengalami pengalaman rohani yang beraneka ragam. Masing-masing orang juga memiliki ekspresi yang berbeda untuk menunjukkan pengalaman rohani tersebut. Dalam hal ini, kita perlu membedakan antara spiritualitas dan religiulitas atau religi. Kalau religi lebih menyarankan pada ekspresi keagamaan seseorang. Sedangkan kalau spiritual menyarankan pada ekspresi rasa bertuhan. Jadi harus bisa dibedakan antara religi dan spiritualitas. Kata spiritual sering dilawan dengan kata material. Apabila material sering dikaitkan
apabila material sering dikaitkan dengan hal-hal yang tampak atau bersifat lahiriah dan mudah terserap oleh panca indera, maka spiritual kebalikan dari itu. Ia dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat abstrak, metafisik. Paham materialisme secara mudah dapat diartikan sebagai paham yang memuja sesuatu yang kasat mata dan mudah diindra. Sebaliknya, spiritualisme sering diterjemahkan sebagai paham yang lebih berorientasi pada hal-hal yang batinnya, metafisik, dan substantif. Nasib manusia turut ditentukan oleh karakter, sedangkan karakter ditentukan oleh budaya. Budaya ditentukan oleh kebiasaan, kebiasaan ditentukan oleh sikap, dan akhirnya sikap dipengaruhi oleh paradigma. Paradigma adalah cara pandang manusia terhadap sesuatu. Paradigma kita tentang hidup dan kehidupan akan mempengaruhi corak karakter kita. Apabila paradigma kehidupan dikelompokkan ke dalam dua bentuk, spiritualisme dan materialisme, maka karakter yang dibentuk pun akan mencerminkan kedua paradigma tersebut. Meskipun pada hakikatnya spiritualisme atau spiritualitas adalah fitrah yang diberikan Allah kepada setiap manusia, namun tidak semua manusia memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual. Tidak jarang di antara kita bahkan ada yang mengidap penyakit spiritual. Spiritual adalah kondisi penyakit spiritual di sini sering disebut dengan a condition of being fragmented atau kondisi diri yang terfragmentasi, terutama sebaliknya ada kesehatan spiritual atau spiritual healthy yang disebut dengan kondisi ketuhanan yang terpusat pada condition of central wellness. Jika seseorang mengalami kesehatan secara spiritual, sudah sewajarnya ia menjalani kehidupan dengan sesuai dengan tuntunan atau disebut dengan sense of security yang sebenarnya bersemayam di dalam hati, atau sering disebut dengan logos. Logos di sini kesadaran manusia yang terletak di dalam hati. Ia adalah hakikat terdalam kemanusiaan, sehingga hakikat manusia yang terdalam adalah hati. Hati selalu berada di sisi Allah. Dengan demikian, apabila dengan demikian sebaiknya Tuhan berada dalam hati orang-orang yang suci. Apabila kita ingin mudah merasakan kehadiran Tuhan atau Allah, maka kita hendaknya berawal dari penyucian hati. Melalui penyucian hati, potensi ruh akan semakin menguat dan mengalahkan semua dorongan atau insting materialistis atau material yang berlebihan. Di sini sering disebut al-hawa an-nafs. Ketika hati telah suci, maka jiwa manusia menerima pancaran rahmat Tuhan, sehingga dirinya terpancar energi positif yang kemudian mempengaruhi penilaian dan sikapnya. Apabila penyucian hati mampu mengontrol dorongan insting dan materialistis, maka penyucian hati dapat memperkuat ruh sehingga melahirkan sikap dan perilaku yang tercermin oleh cahaya Allah. Sebaliknya, apabila dibiarkan dan didominasi oleh insting dan dorongan materialistis, maka ruh akan terlemahkan. Apabila ruh lemah pengaruhnya, maka yang akan lahir adalah sikap, perilaku, bahkan karakter yang jauh dari cahaya Allah. Bagaimana menganggap atau menggapai cahaya Allah? Di dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30, Wa'aqimu wajhaka lid-dini hanifah. Di sini Allah menjelaskan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah.
fitratallahi lati fatoron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikal ladzi qayyimu walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Di sini fitrah Allah itu telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Agama lurus tetap di sini menjelaskan agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maksud fitrah di sini pada ayat di atas adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai hati nurani, beragama. Jadi manusia diciptakan memiliki hati nurani beragama, yaitu agama, tauhid. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar dan itu dapat terjadi disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Sekarang pertanyaan kedua. Tadi sudah ada pertanyaan pertama, terus sekarang pertanyaan kedua. Coba Anda gali informasi lebih jauh mengenai spiritualitas yang berdasarkan pada fitrah Allah tersebut. Kemudian hubungkan fenomena spiritual yang berkembang di masyarakat. Terus bagaimana sikap Anda? Saya ulangi lagi ya. Coba Anda gali tentang spiritualitas yang berdasarkan pada fitrah Allah, kemudian hubungkan dengan fenomena spiritual yang berkembang di masyarakat, terus bagaimana sikap Anda? Ini yang kemudian pada pembahasan selanjutnya yaitu alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Di sini ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. Luar biasa ini. Satu, pertama yaitu karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas yang memiliki kebebasan untuk memilih. Maksudnya apa ini? Manusia adalah ciptaan yang terbatas. Memang kita sebagai ciptaan tidak ada yang hakiki, maksudnya kita nanti akan mengalami kemusnahan. Nah, kita terbatas pada umur, terbatas kepada kemampuan intelektual, banyak keterbatasan yang kita miliki. Akan tetapi Allah memberikan kebebasan kepada kita, kebebasan untuk memilih. Nah, Allah memberikan potensi fitrahnya. Jadi dikasih akal, dikasih hati, dikasih jiwa itu untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Apabila kita memilih yang baik pun akan dijanjikan dengan kebaikan itu pula, dan sebaliknya apabila kita memilih jalan yang tidak sesuai, yang tidak diridhoi oleh Allah, maka balasannya adalah neraka. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realitas dunia yang fana dan tidak menentu. Nah, di sini memang luar biasa kalau dihubungkan dengan kalau sambil belajar psikologi, Abraham Maslow yang dikutip oleh Jalaluddin Rahmat itu menyatakan bahwa ketenangan dan kedamaian merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting. Nah, di sini bahwa manusia pada zaman ini cenderung pada tidak lagi cara mengenali diri sendiri, kayak gini, yang dikutip oleh ini, Carlos Gustav Jung, nggak salah, manusia modern mengalami keterasingan diri dari diri sendiri dan lingkungan sosial, bahkan jauh dari Tuhan. Di sini maka kadang kita tidak sadari orang mencari harta sampai menumpuk-numpuk harta, kemudian dia gersang.
gersang, tidak merasakan suatu kepuasan dalam atau kepuasan batin. Nah, inilah titik nol dia seharusnya memang dia kembali kepada spiritualitas. Karena inti dari itu semua kan nanti tadi kan sudah dijelaskan antara spiritualitas dan materialitas tadi. Sehingga ada kegersangan dan kembali ke spiritualitas. Kemudian yang ketiga untuk mengembangkan hati nurani yang takut kepada Allah. Secara otomatis orang yang memiliki spiritualitas tinggi maka dia akan selalu mengingat Allah untuk mengendalikan dorongan ego kita. Ya secara otomatis kalau kita memiliki nilai mengembangkan atau memiliki spiritualitas tinggi secara otomatis akan menekan ego. Menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah dan pemberian dari Allah. Di sini luar biasa. Ada ayat yang menyatakan, saya lupa ayat keberapa ya. Jadi ada jadi saya kayak saya memberikan mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat. Saya kepuasan Allah, saya memberikan pendengaran tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah dan sebagainya. Saya lupa ayatnya. Kemudian yang keenam, sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Oke. Kemudian memang yang dikutip oleh Syekh Husain Nasir, fenomena hilangnya spiritualitas atau keterjangkitan manusia dari akal tradisi. Manusia itu hidup di luar eksistensinya. Ketika manusia hidup di luar eksistensi, maka ia akan mengalami kehilangan makna hidup atau kenyataan hidup. Dan distorsi tujuan hidup atau disorientasi tujuan hidup yang sering membuat manusia modern terjebak pada budaya instan dan jalan pintas untuk mengejar kesenangan, kemudian materi dan fisik. Kemudian wajar jika kemudian muncul sikap hidup yang materialistis, hedonis, konsumtif, mekanis, kemudian individualitis, kemudian persaingan untuk meraup kesenangan-kesenangan di atas. Pada akhirnya menimbulkan benih-benih konflik yang menimbulkan hilangnya rasa aman dan damai. Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk yang termulia karena ia dibekali dengan akal budi. Namun Al-Quran juga memperingatkan manusia bahwa mereka akan mengalami kejatuhan manakala perilakunya lebih dominan atau didominasi oleh hawa nafsu. Kejatuhan manusia tersebut dapat dilihat dari manifestasi pada tataran pribadi dan sosial. Oke, kemudian ini menggali sumber psikologi, sosiologis, fisiologis, dan teologis. Bagaimana Tuhan atau Allah dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Ini luar biasa ini. Menurut hadis Nabi yang sedang jatuh cinta sedang selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintai. Man ahabba say'an kasru zikruhu. Kata Nabi, orang jika diperbudak atau jatuh cinta, maka man ahabba say'an wa huwa abduhu. Jadi di sini ini. Jadi kata Nabi ciri-ciri jatuh cinta.
lebih suka berbicara dengan yang dicintai dibandingkan yang lain. Ya, sudah kelihatan bahwa kalau dari sisi psikologis, orang yang memiliki spiritualitas tinggi yang dibicarakan ya tentang masalah agama, tentang masalah jiwa, hati, dan lain sebagainya. Jadi ya tidak terlepas dari itu, yang dibicarakan adalah yang disukai. Lebih suka berkumpul dengan yang dicintai dibandingkan yang lain. Kemudian lebih suka mengikuti kemauan yang dicintai dibandingkan kemauan orang lain, bahkan daripada dirinya sendiri. Di sini maksudnya bagaimana? Lebih suka mengikuti kemauan yang dicintai daripada kemauan dia bahasanya itu takwa, jadi mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan. Nah, contoh kita kalau menyukai orang atau seseorang itu kan otomatis kalau kita disuruh aku mau tuh kok itu lah, kita berusaha untuk bisa mewujudkan, atau aku mau seperti A B C D E F G, kita akan mewujudkan hal seperti itu. Kalau dia tidak suka, kita juga tidak seperti itu. Oke, kemudian bagaimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosiologis. Dalam sosiologis, agama dipandang sebagai kepercayaan, kemudian yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu, bahkan berkaitan dengan pengalaman manusia, baik secara individu maupun kelompok. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran yang dianut. Di sini apa ya? Saya gambarkan konsep tentang kebertuhanan sebagai bentuk ekspresi kolektif atau komunitas beragama. Sosiologi di agama merupakan cabang yang membahas. Jadi di sini sosiologi adalah cabang yang membahas tentang ilmu sosial, mempelajari kemasyarakatan. Jadi sosiologi agama merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus kemasyarakatan maupun beragama. Di sini mempelajari tentang doktrin, wahyu, dan agama-agama. Kalau berbicara pemahaman tentang sosiologi, manusia dalam hidupnya senantiasa bergumul dengan ketidakpastian gini. Jadi contoh gini, pemahaman manusia tentang kekuatan adi kodrati yang transendental atau transendan tersebut. Di sini kan menurut pakar-pakar sosiologi mengalami semacam evolusi sejarah yang berkembang menurut pemikiran manusia. Nah, kayak ada dulu kan ada istilahnya mulai dari sebagian ilmuwan semacam tahap animisme, politeisme, kemudian monoisme. Pada tahap animisme manusia percaya bahwa bahwa semua benda memiliki jiwa atau roh. Ini kan anggapan masyarakat waktu awal karena tidak memahami tentang kultur budaya sosial. Kemudian dari animisme tersebut kemudian ada tahap politisme yang dikenal sebagai tahap yang lebih tinggi, yaitu dari tahap animisme. Saat itu manusia telah mengenal konsep-konsep tentang Tuhan atau dewa yang di luar sana. Kemudian tahap terakhir adalah monoisme sebagai tahap yang tertinggi. Pada tahap ini manusia
memiliki konsep tentang Tuhan Allah yang esa, uh, yang merupakan sebagai sumber sesuatu yang mampu menolong dan menjawab segala keterbatasan. Jadi istilahnya di sini agama dipandang sebagai sistem percayaan masyarakat yang diwujudkan dalam perilaku sosial. Jadi cerminan dari agama itu sendiri yang dianut. Jadi Islam mengajarkan perdamaian, mengajarkan tentang bagaimana tolong menolong dan lain sebagainya. Itu suatu wujud dari perspektif sosiologi. Kalau filsafat ketuhanan, jadi bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi. Yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu seperti Islam, Kristen, Yahudi akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha untuk memikirkannya. Mohon maaf. Pembahasan tentang cara manusia bertuhan melalui rasionalisme akan menjadi fokus di sini. Ada beberapa para filosof Islam seperti pemikir rasional menjelaskan tentang hakikat Tuhan dan cara bertuhan yang benar. Menurut melihat di Kartanegara paling tidak terdapat 3 argumen filsafat untuk menjelaskan hal tersebut. Yaitu pertama dalil al-hujj, kemudian dalil al-imkan, dan dalil al-anayah. Argumen pertama diperkenalkan oleh Al-Kindi, kemudian yang kedua diperkenalkan oleh Ibnu Sina, dan yang ketiga diperkenalkan oleh Ibnu Rus. Dalam argumentasi al-hujj yang pertama tadi, Al-Kindi dengan gigih membangun basic atau filosofis tentang alam untuk menegaskan bahwa adanya Tuhan sebagai pencipta. Tuhan dikatakan sebagai sebab pertama yang menunjukkan betapa ia adalah sebab paling fundamental dari sebuah sebab akibat. Jadi contoh sekaligus adalah bersumber pada dia meyakini adalah alam semesta. Jadi ini dalam filsafatnya sebab paling fundamental yang berdasarkan sebab pertama, maka ia sekaligus adalah sumber bagi sesuatu yang lain, yaitu alam semesta. Di sini adalah eksistensi alam semesta adalah wujud dari keberadaan Allah. Jadi adanya alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah argumentasi yang diutarakan oleh Al-Kindi dalam Al-Hujj. Kemudian argumentasi yang lain, Al-Kindi mengemukakan ada 4 premis. Premis itu gambaran. Yang pertama, alam semesta bersifat dibangun terbatas. Jadi benar alam diciptakan tetapi ada waktu-waktu tertentu. Kedua, ya hampir sama sih sebenarnya berkaitan dengan penciptaan alam. Yang kedua yaitu ini yang diutarakan oleh Ibnu Sina dengan dalil al-imkan. Ibnu Sina sebagai tokoh argumentasi ini menjelaskan bahwa wujud atau eksistensi, bahwa setiap wujud yang ada bisa bersifat niscaya atau potensial. Mungkin, tadi mungkin, bukan mungkin. Wujud niscaya adalah wujud yang esensial.
ia memberikan wujud kepada yang lain yang bersifat potensial mungkin. Kemudian Ibnu Sina memaparkan lebih lanjut atau menjelaskan konsep Tuhan Al-Kindi dari Al-Kindi tadi dengan mengungkapkan dalil wajib al-wujud al-mumkin. Jadi dia menambahkan al-mumkin al-wujud. Jadi menurutnya segala sesuatu ada di dalam alam hanya ada dua kemungkinan dan tidak ada alternatif ketiga. Dan Tuhan adalah wajib al-wujud, wujud niscaya. Sedangkan selainnya alam dipandang sebagai al-mumkin al-wujud, wujud yang mungkin. Namun yang dimaksud wajib al-wujud di sini adalah wujud yang ada dengan sebenarnya dan wujud yang senantiasa aktual. Dengan demikian Allah adalah wujud yang senantiasa ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu apapun untuk mengaktualisasikannya. Kemudian di Al-Farabi berbeda lagi memandang tentang wujud. Kalau Al-Farabi itu tentang apa tadi yang diutarakan Al-Inayah, Al-Inayah lebih condong kepada emansipasi kalau ini lebih condong kepada ini emanasi atau pancaran wujud dari Allah. Sekarang kita membahas tentang konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus carikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya kesadaran tentang Tuhan baik buruk cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenalkan dengan pernyataan umum, misalnya seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya atau Al-Quran. Membangun argumentasi tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah merupakan pokok dari iman yang lain. Iman kepada Allah harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bersifat ismali, yaitu cara bersifat mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala secara umum atau secara garis besar. Kemudian ada yang tafsili, yaitu mempercayai Allah secara terperinci, secara rinci. Kita wajib mempercaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Ini nanti sebenarnya ada beberapa yang esensi kondisi Kristen, esensi dan urgensi
visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dengan Allah. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Allah apabila hidupnya lebih dominan kepada kepentingan ragawi dan bendawi, kaum materialis tadi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran penting atau peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak dan sikapnya. Apa ya? Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu tentang dengan visi Allah atau visi ilahi. Visi ilahi inilah yang dibutuhkan oleh manusia sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan atau Allah sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Allah. Dengan begitu akan tercipta dunia yang damai. Di sini ada pertanyaan, nanti bisa sebenarnya dibuat WA group saja nanti kalau ada pertanyaan khusus. Tetapi pertanyaan Pak Asli tadi adalah tugas individu nanti dikumpulkan. Setelah itu kalau memang ada pertanyaan nanti dibuka di WA group. Jadi Pak Asli pengen nanti ada WA group kelas A dan kelas B. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang jelas atau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kasar, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.